belajar ikhlas dan sabar aja. Insya Allah apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih ujian itu pasti Allah ngasih yang terbaik buat kita. Kalau untuk urusan hari-hariannya sih kita ya cukup nggak cukup sih, tapi kita berusaha ya kita sebisa-bisa mungkin lah kita cukupin kalau gitu. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir dalam hidup kita ibaratkan cahaya yang memberikan ketenangan dalam kehidupan. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat sehat tersebut sampai akhirnya nikmat sehat tersebut dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang merasa lemah dan berputus asa ketika ujian berupa sakit Allah berikan kepada kita ataupun keluarga di sekitar kita. Dan masih ada segelintir di antara kita yang justru dapat meningkatkan rasa syukur dan sabarnya ketika cobaan ujian berupa sakit tersebut hadir. Hari ini saya akan meliput salah satu keluarga di daerah Penjaringan, Jakarta Utara yang tetap tegar menjalani kehidupan meskipun salah satu anggota keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Saya Ridho Dwi Budianto, inilah Tegar episode Merawat Asa dalam Luka. Sobat Tegar, saat ini saya sedang berada di daerah Penjaringan. Saya sudah bersama dengan salah satu penerima manfaat program bantuan biaya pengobatan. Nah, di sini saya perkenalkan ada Pak Mulyadi, ya Pak. Ya. Nah, di sini juga ada Ibu Ima, dan tepat di tengah kita bertiga ada Dedek Kenzi yang sedang istirahat ya. Ibu sama Bapak udah lama Pak tinggal di daerah sini Pak? Sudah lama ya. Kalau untuk aktivitas seharian Pak? Kalau Bapak aktivitas sebagai apa Pak? Kalau saya pegawai kebersihan. Oke, pegawai kebersihan kelurahan Pak? Ya. Kelurahan. Kalau Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, full merawat Dede Kenzi ya. Untuk menikah udah lama Ibu Bapak? Sudah. Ada berapa tahun nih menikahnya? 17 tahun. 17 tahun ya. Berarti alhamdulillah sudah dikaruniai satu anak. Dua. Yang pertama siapa? Muhammad Bayu. Muhammad Bayu. Satu SMK. Untuk posisinya tinggalnya tidak di sini Bu atau tinggal? Di sini lagi terawih. Oh, sedang sholat ya Bu ya. Nah, yang kedua ini Dede Kenzi Bu ya. Oke, boleh nggak Bu diceritakan awal mulanya ini Dede Kenzi ini apa Bu? Kenapa begitu? Mungkin dari dokter informasinya? Pertama sih dari lahir itu langsung dilariin ke NICU pas lahiran itu. Waktu saya sih sempat nanya sih ke bidan, kenapa kata saya tuh si Dede bisa dilariin ke NICU. Alasannya sih nggak nangis, tapi dokter NICU-nya ngasih kabar ke ayahnya kalau si Dedenya itu ada pendarahan di otaknya, katanya gitu. Karena tiap harinya itu kepalanya tuh membesar, kalau nggak kan barengan kanan kiri, katanya nanti sebelah besarnya tuh gitu. Itu pas di CT scan sih katanya itu gumpalan darah katanya di otaknya itu. Gitu. Berarti awalnya lahiran di bidan Bu ya? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Cuma bidan yang nanganin karena normal kan. Oh iya. Baru setelah itu karena tidak menangis dibawa ke NICU Bu ya? Itu dirawat selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Sempat kejang juga. Oh. Untuk usianya sekarang Dede Kenzi berapa Bu? 4 tahun 11 bulan. 4 tahun 11 bulan ya. Oke, untuk usia 4 tahun 11 bulan seharusnya untuk tabel pertumbuhannya udah bisa berjalan gitu Bu ya? Harusnya sudah bisa lari, udah bisa aktivitas. Yang sekarang bisa dilakukan sama Dede Kenzi apa nih Bu? Biasanya keseharian? Belum bisa apa-apa sih, masih dibantu semua. Mau Dibantu aktivitas duduk, mau apa-apa dibantu semua masih. Oke, untuk makannya Bu, apakah lancar Bu atau ada butuh bantuan juga tuh? Masih minum susu full selang NGT ini. Oh, jadi untuk konsumsinya harus dibantu pakai selang ya Bu ya? Oke.
Untuk susunya yang digunakan susu apa, Bu? Untuk sekarang sih Pedia Komplit. Pedia Komplit. Soalnya susu yang dulu ketokal itu belum ada produksi kabar lagi sih. Oke. Untuk Pedia Komplit kita tahu nih Bapak, harganya kan cukup lumayan ya Pak ya. Dengan bertugas sebagai tenaga kebersihan, untuk kebutuhannya dulu deh Bu, 1 bulan itu butuh berapa kaleng susu? Kurang lebih 10 kaleng. 10 kaleng yang ukuran 800 gram. 1 kalengnya Bu, berapa Bu? Naik turun sih harganya 400, kadang lebih. 400.000. Berarti kalau misalnya 10 kali 4 juta rupiah tuh ya. Bapak izin, boleh tahu nggak Pak gajinya berapa Pak dari tenaga kebersihan? 5 lebih sih. 5 juta Ya. lebih. Apakah dengan uang sebesar 5 juta tadi mencukupi nih Pak untuk kebutuhannya Dede Kenzi, terus abangnya yang sekarang SMK, kebutuhan hidup Ibu? Ya, Bang? kalau untuk kesehari-hariannya sih kita ya cukup nggak cukup sih, tapi kita berusaha demi anak kan. Apalagi si Kenji ini kan kebutuhannya kan susunya juga ya lumayan mahal. Iya. Udah gitu saya juga ya kita sebisa-bisa mungkin lah kita cukupin kalau ini. Ya. Ibu sama Bapak berarti tadi kan ada gap yang cukup besar ya Bu ya dari ekonomi tadi itu. Kalau susunya jam 4 juta, pendapatan 5 juta cukup tuh Pak, cukup jauh Pak. Biasanya ada tambahan dari mana tuh Pak biasanya? Apakah ada orang-orang baik atau dari lembaga mana gitu yang bantu Bapak Ibu? Ya, Ada. ibunya ada. Jadi yang 6 kalengnya kita nyari lagi, beli sendiri. Oke, berarti ada donatur tetapnya Bu ya? Ya alhamdulillah. Oke, Ibu apa namanya? Apa perasaan Ibu gitu ketika melihat mungkin salah satu anak Ibu agak berbeda dari teman-teman yang lain gitu? Awal-awal sih sempat depresi juga sih, stres ya. Mungkin anak yang di hati-hati dari pertama sampai lahir ternyata begini gitu. Sedangkan saya udah berusaha, oh ya saya belajar dari anak pertama jangan sampai anak kedua ada apa-apa. Tapi qadarullah, Allah ngasih takdir, mungkin dikasih titipan, dikasih kepercayaan saya udah saya harus ngerawat anak istimewa gitu. Ya kesininya sih saya alhamdulillah ikhlas, legowo. Kelas Bu ya. Apa pelajarannya Bu? Maksudnya hikmah yang Ibu petik gitu setelah Allah memberikan mungkin titipan yang spesial untuk Ibu? Banyak banget Banyak pelajarannya. banget. Bener-bener guru yang terbaik buat saya. Dari kesabaran, dari keikhlasan, dari caranya rasa syukur itu benar-benar, oh iya saya benar-benar bersyukur. Maksudnya meskipun saya Allah nitipin anak begini tapi dia tidak menyusahkan orang tuanya gitu. Tidak ada aja gitu rezekinya tuh. Ibu, kondisi paling sulit Bu, maksudnya yang paling ya gawat mungkin yang dialami Ibu tentang Dede Kenzi ini, situasi seperti apa sih Bu? Pernah seperti apa? Kejang, sempat kejang hebat sama ya nafasnya, sesak napasnya berat. Terus kalau sudah seperti itu gimana Bu responnya Bu? Kalau masih bisa diatasin di rumah ya saya observasi di rumah, tapi sekiranya saya juga kan sambil konsul juga tuh ke dokternya via WA, kira-kira membahayakan dan berlanjut gitu ya udah saya langsung diarahin bawa ke UGD aja. Untuk mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk mungkin informasi dari dokter, apakah ada peluang untuk Dede Kenzi ini bisa sembuh total gitu? Kalau untuk sembuh total sih mungkin nggak ada ya, karena mungkin bisa ada nggak kejangnya dalam beberapa tahun, tapi biasanya nanti katanya suka kambuh lagi. Yang penting kita jangan memberhentikan obat kejangnya sendiri gitu tanpa ACC dokter, karena nanti resikonya bisa nyampe 75% lebih bahaya kejangnya. Sama kalau dari mata dokter juga belum itu. Mungkin ya udahlah katanya. Yang penting stimulasi, ibu udah berusaha gimana yang terbaik. Tapi kalau kesananya sih dokter juga nggak itu ke saya. Udahlah Bu, terima. Mungkin ya udah terima katanya karena saraf matanya udah pucat sih. Jadi dia tuh. Jadi kondisinya tidak melihat saat ini. Iya, jadi mungkin cuma samar-samar aja benda-benda yang besar. Oke.
Bu, mungkin untuk sebagian orang apabila diberikan kondisi seperti ini banyak yang mungkin tidak kuat ya Bu ya. Apa yang membuat Bapak bisa berjuang menghadapi mungkin kenyataan yang ada Pak? Ya kalau saya sih udah dikaruniakan anak spesial ini, ya saya sih merasa bersyukurlah ya. Tapi kita mau gimana lagi, udah jalannya yang kuasa udah begini, kita mau nggak mau kita ikhlas ya, kita syukuri, itu aja ya. Berarti dorongan rasa tanggung jawab dan keyakinan pada Allah membuat Bapak tegar ya Pak. Kalau Ibu, yang membuat Ibu terus semangat Bu, bertahan, ikhlas gitu? Itu kan ya, kalau ngeliat kalau dia bercanda gitu ya, kalau udah ngajak bercanda, ketawa, senyum, lah itu yang membangkitin saya. Oh, saya harus kuat nih. Anak saya aja sampai nahan sakit sampai berapa tahun dia kuat gitu, masa saya nggak kuat gitu. Ya itu paling saya juga suka minta doanya, panjangkan umur saya sampai anak saya tidak ada atau gitu. Boleh diceritain Pak, ini apa nih Bu? Apakah lagi sakit atau gimana? Tadi saya dengar suaranya agak iya. Dia pengen ngeluarin dahak. Jadi paling kalau udah nggak nyaman begini, paling saya dibantu mesin uap. Diffuser ya, bukan? Nebulizer. Nebulizer. Jadi biar dahaknya encer. Encer ya Bu. Gitu. Jadi justru ibunya banyak dapat pelajaran dari Dede Kenzi ya. Kalau Dede Kenzinya aja kuat, ibu harus lebih kuat lagi. Ya. Motivasinya itu Bu ya. Motivasinya itu. Yakin Bu tentang pertolongan Allah gitu Bu ya. Betul. Ya pokoknya kadang saya juga belajar nggak ada yang mustahil bagi Allah, betul sih Pak. Soalnya saya ngitungnya kadang kalau secara itu ya logika, suami saya segini, sedangkan kebutuhan Kenzi sebulan aja ngelebihin gaji ayahnya. Qadarullah, Allah ya ngasih ada aja gitu ya, rezeki dari mana aja pintunya gitu ya, tahu-tahu ada aja gitu. Tapi kalau secara mikir mah gimana sih saya bisa nyukupin susunya tiap bulan gitu, sedangkan gajinya segini. Ini lagi ngajak bercanda Bu ya? Iya. Tapi ya alhamdulillah ada aja gitu jalannya tuh. Yes, tahu sih, lucu ya. Halo sayang. Ini Bu ya, menghibur ya Bu ya? Kalau tengah malam itu orang lain tidur lelap, ngajak bercanda Pak, sampai jam 3 malam, udah berdua aja. Iya. Kalau udah capek baru bangunin aja. Ibu, maaf Bu, mungkin balik lagi Bu. Kita juga pengen tahu dari dokter, ada nggak Bu, maksudnya mungkin estimasi, ya vonis atau estimasi gitu. Ya kita mungkin kan rata-rata usia 63 nih Bu, kalau yang normal Bu. Kalau Dede Kenzi ini ada Bu, kata dokter mungkin batas usianya begitu. Patokan usianya nggak ada ya. Jadi bisa besar Ibu, bisa bertumbuh. Alhamdulillah sih selama ini sih kayak, kalau dulu kan gemuk banget kan kelihatan banget, sekarang kan panjang. Tapi dokter sih gizi baik, tapi baiknya gizi anak begini jangan sampai kayak anak sehat katanya gitu. Maksudnya kadang orang kan nuntut, ya usia segini harus berat badannya segini, enggak. Karena dilihat lagi dari riwayatnya katanya gitu. Tapi Dede udah masuknya bagus dari dulu katanya, nggak pernah penurunan sampai drastis gizi buruk. Iya. Ibu, harapan Ibu untuk Dede Kenzi Bu ke depan? Harapannya sih ya nomor satu sih pengen kejangnya dulu ya, nomor satu sih kejang sih saya sih ya, yang ditakutin tuh itu sama pernapasannya ya, mudah-mudahan sih ada lebih perbaikan lagi gitu, jangan sampai kejang lagi, sehat seterusnya gitu. Ya kalau bisa sih aktivitas sendiri, bisa aktivitas ya Bu ya, setidaknya gitu. Apa Dede iya sih, alhamdulillah sih masih respon, diajak bercanda jadi dia ngerti, diajak itu ngerti. Ya. Mungkin di luar sana ada ayah dan ibu lain yang mengalami kondisi yang sama dengan Bapak dan Ibu, yang ingin disampaikan untuk menguatkan Bapak dan orang tua di luar sana. Yang dikaruniai anak istimewa seperti anak kami, ya belajar ikhlas dan sabar aja. Insya Allah apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih ujian itu pasti Allah ngasih yang terbaik buat kita ke depannya gitu. Yang
yang penting sih ya kita ikhlas aja sih, sabar gitu, itu aja sih kuncinya gitu. Insya Allah sih Allah pasti ngasih pertolongan kok sama kita gitu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusan adalah baik baginya. Apabila mendapatkan kesenangan dan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila tertimpa kesusahan dan ia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Kisah hidup memang tidak selamanya mulus. Terkadang kita menemukan ujian dalam kehidupan. Tapi percayalah bahwa jarak antara ujian dengan solusi hanyalah sebatas doa. Akan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya kepada kebesarannya.